Di early nggak apa-apa gitu, yang penting gue ambil cuannya. Makanya gue bilang gue lumayan konservatif. Tapi dengan melakukan kayak gitu aja, itu cuannya udah menurut gue lumayan baik, lumayan besar gitu kan. Saham US aja kan naik sekitar berapa tuh? Mungkin sekitar 60% dalam waktu 1-1,5 tahun gitu. Bitcoin juga sama, naik lebih dari 100% dalam waktu 1-2 tahun. Sekarang saham Konglo, ini saham Konglo belakang ini gue juga dapat cuannya itu lumayan besar lah, lumayan jackpot gitu ya. Jadi yang buat gue, cara main gue sih gitu sih, kayak in out, cuman selalu balik ke portfolio yang konservatif kalau misalnya gue tidak memiliki conviction dimanapun. Nah, kalau misalnya gue memiliki conviction, gue bisa gelontorin uang yang gede ke sebuah instrumen. Begitu itu udah selesai, atau mungkin udah di peaknya, atau udah memenuhi gue punya tesis lah, baru gue balikin gitu ya. Pertanyaannya, ada orang yang bisa nanya gitu, kok kenapa lo udah TP-TP Bitcoin? Kan sekarang Bitcoin di 115.000 gitu, 70% udah ambil. Kalau misalnya nanti Bitcoin rally ke 150.000 gimana? Kalau misalnya Bitcoin rally ke 170.000 gimana? Ya, jawaban gue adalah good for you ya. Silahkan kalau misalnya kalian pengen hold, gue punya alasan sendiri. Buat gue itu, apakah Bitcoin bisa rally ke atas atau Bitcoin bisa terkoreksi, itu buat gue bettingnya itu relatively 50-50. Dan anyway, gue belajar, pertama ya, gue itu belajar untuk bersyukur. Jadi jangan lihat, oh sayang banget ya, kita itu tuh bisa dapat potential upside baik yang kita miss. Kalau gue belajar itu adalah, terima kasih ya, gue udah dikasih 150% dalam waktu 1 tahun lebih gitu. Gue udah berterima kasih banget gitu. Ngapain gue liatin ke atas kayak nggak cukup terus gitu. Gue orang yang sangat-sangat berterima kasih, pertama. Kedua, setiap kali gue balikin ke portfolio yang konservatif, gue tidak pernah melihat portfolio konservatif itu sebagai 6%. Karena emang by default itu memberikan gue return 6%. Tapi return 6% ini kan juga in out. Ya, duit yang gue tarik dari hasil cuan dari Bitcoin, gue udah masukin ke saham-saham Konglo, itu udah muter juga. Dan muternya sekarang udah jauh lebih cuan dibandingkan kalau misalnya gue hold Bitcoin dari awal tahun, di mana harga itu cuma naik 20%. Gitu kan. Jadi duitnya itu juga bekerja. Dan bukan bekerja di instrumen investasi doang, tapi gue juga banyak investasi di bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan duit jauh lebih cuan dibandingkan gue hold Bitcoin dari awal tahun itu 115, awal tahun berapa tuh? Mungkin misalnya 95.000, sekarang 115.000, itu juga udah jauh lebih cuan anyway gitu. Jadi 6% ini tuh juga gue nggak lihat sebagai 6%. Terus misalnya kayak gini, dan gue juga bisa memberikan value terhadap volatility. The fact that udah megang duit kayak gini, misalnya gue lagi nggak ketemu instrumen investasi lainnya, 6% ini juga sebuah cuan yang gue lumayan comfortable gitu. Toh nanti itu bakal mempresent sebuah opportunity during market crash. Yang harus teman-teman ingat adalah setiap kali ada market crash,